Bu, apa namanya? Saya mau konsultasi. Ibu sudah di kampus belum? Saya sudah di kampus. Kamu di mana? Oh, kalau gitu ibu tunggu ya. Saya masih di kosan. Itu etika komunikasi untuk sarjana atau cara-cara berkomunikasi yang etik untuk sarjana. Nggak perlu diajari. Saya kemarin dapat curhat dari dosen. Bilang gini, saya nanya kuliah, mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam, sedang BAB. Itu muncul dalam chat dosen ya. Ketika tanya kenapa kamu nggak muncul, nggak nyalakan videonya? Maaf Pak, sedang BAB, di-sharekan di komunikasi chat. Itu etika komunikasi. Penting nggak? Bapak Ibu perlu review ulang kalau gitu. Ya, kalau buat saya filsafat etika itu ada di sarjana etika. Mungkin filsafatnya bukan filsafat komunikasi. Soal komunikasinya di S2. Tapi kita bicara tentang apa? Filsafat ilmu untuk sarjana. Basicnya masih umum. Tapi tidak filsafat komunikasi. Tapi untuk etika komunikasi saya nggak yakin. Ya. Kemudian kita bicara tentang kata-kata istilah ya. Sekali lagi istilah kita diskusi. Boleh jadi saya sangat salah. Perspektif Bapak Ibu teori komunikasi, perspektif dan teori komunikasi. Bapak Ibu aplikasikan teorinya dari teori-teori jadul, misalnya, boleh Mas Momik seperti itu lah. Bicara tentang pengaruh, misalnya, kaitannya dengan pengaruh media, misalnya menggunakan teori jarum hipotesis. Masih Bapak Ibu setuju tidak dalam menyusun tesis? Sini pakai nggak? Sekarang trennya diganti namanya teori kontemporer. Itu istilah sekali. Perspektifnya sudah tidak lagi menggunakan istilah kejadulan masa lalu yang kita dulu diajari dosen kita kayak begitu. Ya kan? Karena kalau kita begitu nanti kita nggak tahu menjelaskan pengaruh posisi tentang teori-teori cyber buat mahasiswa kita. Nah ini contoh misalnya. Ini namanya apakah sama dengan yang S1 sarjana? Metode teknik komunikasi. Nggak boleh mata kuliah S1 dan S2, S3 sama. Nah, kalau tadi sama berarti salah. Nah, itu ada di bawah. Kalau ke bawah, yang D. Nah, ini ada. Ini ada. Nah, lanjutannya di mana, Bu? Ini contoh saja diskusinya. Jadi saya bisa jadi salah, tapi saya karena tahu dasarnya, ini kayaknya ada yang perlu kita diskusikan. Baik, ini contoh ya. Media relation. Relation pakai S sih? Tidak pakai S. Ya, masalahnya. Media relation itu keterampilan atau hanya kemampuan presentasi? Bagaimana membangun hubungan dengan praktisi media, betul ya? Cukup diseminarkan aja? Enggak, nah, silakan. Bapak Ibu yang ya kan? Riset public relation seminarkan? Atau dia punya keterampilan melakukan penelitian tentang public relation? Penelitian? Enggak perlu seminar? Seminarnya perlu kita hanya satu bagian di antara seluruh 16 kali pertemuan itu. Ini contoh-contoh diskusi Bapak Ibu ya. Kata-kata misalnya teknologi komunikasi. S2, S1 ada teknologi komunikasi. Lebih spesifik kalau S2. S1 apa? Sebenarnya digital. Jadi justru lebih S1 lebih ke kimia daripada S2. Iya. Baik. Terbalik berarti kita. Ini contoh betapa kita terbalik ya mengatur tadi. Karena profil lulusannya tadi, profil Bapak Ibu masih umum. Tidak sinkron dengan visi dan ujungnya akhirnya ketika kita bilang, saya nanya, Bapak Ibu jadi akademisi, peneliti, dibutuhkan nggak komunikasi pendidikan, komunikasi internasional? Butuhkan? Buat mahasiswa S2, penekanannya public relation dan government public relation, nyambung nggak? Inilah kira-kira yang bisa ya diskusinya ini jadi lebih nyaman karena saya sekali lagi tidak selalu betul. Saya pasti akan banyak salahnya, jadi saya juga akan belajar dengan Bapak Ibu. Bisa jadi malah kalau Bapak Ibu
spesifik yang unik ini malah bisa digunakan di tempat lain. Tapi yang pasti sudah banyak kampus-kampus yang spesifik untuk S2, ya, karena memang semakin dalam kita akan semakin tahu. Bukan seperti mengulang di sarjana. Ini sekali lagi Bapak Ibu, kalau yang wajibnya ini ada 13 ya. 13 berapa SKS? Kalau bingung kan berapa? 38. Sudah cukup dari sarjana kalau menggunakan ukuran sebelum ini. Aturan yang masih berlaku sekarang kan magister hanya 36 SKS minimal. Tidak 48 ya. Kalau menggunakan aturannya sekarang. Tapi 38 saja itu sudah wajib. Pilihannya berapa SKS? Pilihannya berapa SKS? 6 SKS. Jadi dari 38 tambah 6, 44 ya? 44 SKS. Banyak kampus cukup dengan 36-38 SKS selesai. Nah, artinya terlalu banyak mata kuliah dibandingkan oleh prodi kepada mahasiswa. Bila jadi diskusi saja Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator yang kita sama-sama nyaman. Karena kalau saya yang mereview sekali lagi kan saya posisinya orang luar ya, saya eksternal. Jadi akan melihat dari sudut pandang membandingkan misalnya dengan banyak kampus yang kebetulan pernah saya datangi atau saya pernah. Tapi kalau ternyata di sini malah ada yang khas, ini menarik kita jelaskan bahwa Bapak Ibu magister dan komunikasi bicara government public relations. Setahu saya itu hanya 2 yang bicara government public relations. Satu ini ada satu peminatan kampus di Pulau. Tapi yang lain semuanya sudah berubah ke arah digital cyber yang sudah kekinian kira-kira. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang akan menjalankan itu, kalau tidak ada saya pun prodinya tetap hidup ya, tetap berjalan gitu, peminatnya juga paling banyak di visit. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah juga. Tapi masalah aplikasi tadi nanti ketika Bapak Ibu kan go internasional, saya khawatir ya point scoring internasionalisasi prodinya nanti akan lemah karena kurikulumnya tidak kompatibel dengan banyak kampus-kampus yang kita reverse di kampus-kampus luar negeri. Saja mungkin silakan Mbak Lisa, kita diskusinya. Iya, baik. Terima kasih Mas Lutfi. Tapi ada request terkait Mas Lutfi. Katanya Prof. Abdul kalau Pak Jen belum menyampaikan juga. Jadi biar semuanya sekalian nanti buat diskusi tanya jawabnya sekalian. Boleh seperti itu ya Bapak Ibu, tapi ada request juga ya Mas Lutfi ya. Sebelahnya ya Mas ya. Baik, kita persilakan Bapak dari sini aja, boleh. Teman boleh bantu buat ini fokusnya. Ya, Mas di sini mau Mas? Iya. Baik, nanti kita akan ada lebih kurang. Tapi kalau untuk Pak Jan karena diskusi bisa 30 menit, Pak Renali sampai 40 menit, boleh? Iya. Iya. Izin Pak Jan nanti lebih kurang 30 sampai 40 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semua ya. Dan saya juga mohon kepada Ibu yang sudah hadir di Padang dalam rangka menuju S2 komunikasi. Jadi mungkin saya tidak akan masuk ke substansi karena maksud bidangnya di komunikasi gitu ya. Jadi saya ingin memberikan catatan sedikit saja terkait dengan beberapa prinsip dalam kurikulum yang mungkin perlu kita samakan. Sebelumnya ini mungkin sekedar memperkenalkan diri untuk yang belum. Jadi saya sudah bicara PBG ini sejak 2015. Ini sebelum muncul booming di Indonesia sudah bicara PBG. Ketika 2015 program studi di teknik dipersiapkan untuk aplikasi internasional, maka kita sudah mempersiapkan diri dengan OBE. Ini sedikit sebelumnya bagian yang kita dapat. Kita waktu itu dimulai di Padang sendiri, kemudian lanjutkan di Vietnam bagian OBE-nya. Kemudian dari hasil belajar OBE itu kita dikunjungi oleh
Habib dari Amerika Serikat, lembaga adaptasi di bidang teknik, dan alhamdulillah tahun 2020 kita mendapatkan akreditasi internasional. Jadi ini adalah hasil dari kerja keras dari tim di televisi tahun 2015 sampai 2020, selama 4 tahun berkutat di OBE, sehingga kita bisa memperoleh akreditasi internasional ABET yang berbasis sertifika yang memang seperti kita tahu bahwa dua teknik itu sebenarnya OBE. Jadi kita jauh perjalanan. Kita baru OBE-nya di tahun 2020 mungkin, atau kita sendiri baru ya. Nah itu mungkin yang perlu kita lihat. Nah ini yang mungkin perlu kita pahami juga. Ketika OBE sudah sekian lama dilaksanakan di dua teknik, kemudian kita coba adopsi, pada saat itu kita menggunakan kurikulum TNI. Yang tahun 2016 ya kalau nggak salah, kita menggunakan panduan KKNI. Nah sebenarnya KKNI itu sendiri sudah OBE gitu ya. KKNI itu sendiri sudah OBE, cuma tidak sempurna ya. Jadi OBE-nya tidak sempurna. Kenapa tidak disebutkan sempurna? Karena OBE itu sendiri, intronya nggak usah ya, karena saya pikir tadi diskusi aja. Jadi kalau saya melihat OBE itu ada 3 unsur. Kurikulumnya dirancang berbasis OBE, kemudian pembelajarannya dirancang berbasis OBE, dan evaluasinya juga dirancang berbasis OBE. Asesmennya dirancang juga berbasis OBE. Jadi kalau kita bicara OBE tidak hanya sampai kurikulum OBE. Kalau hanya kurikulum ya sama aja dengan KKNI loh. Ada bedanya dengan KKNI. Jadi kuncinya adalah kurikulum OBE itu adalah sampai kita menyiapkan asesmennya seperti apa. Jadi itu mungkin ya. Nah tadi kan saya lihat sekilas kurikulumnya masih yang disiapkan kurikulum saja, belum sampai ke proses mengevaluasi capaian pembelajaran. Nah kemudian, nah ini mungkin bisa berbeda ya. Saya sudah juga memaksakan diri untuk sama. Nah yang kita sebut dengan profil lulusan, ya, ini mungkin yang saya berulang kali berdiskusi, itu terjemahannya dalam profesi. Jadi profil lulusan itu terjemahannya hampir semuanya menyatakan profesi. Ada tadi kan ada berapa tadi lulusannya? 4. Tapi itu cenderung profesi. Nah kalau kita lihat definisi aslinya apa itu OBE, itu kita lihat saja panduan. Jadi saya tidak kemana-mana ya. Coba kita lihat panduan dari kurikulum. Oke, kita bisa lihat di sini. Definisinya sendiri, profil itu adalah kalau kita lihat ini kita bisa lihat profil lulusan itu adalah penciri atau peran yang dilakukan oleh lulusan di bidang pekerjaan. Jadi kalau kita lihat sini bukan bidang pekerjaannya yang menjadi profil, apa peran yang dimainkannya di bidang pekerjaannya. Nah ini yang mungkin harus kita samakan proses ini. Sehingga ketika kita bicara di sini kan profil, saya lihat sekilas profesi. Ada sebagai akademisi, ada sebagai manajer, juga ada sebagai peneliti dan juga konsultan. Kalau saya itu memandang adalah bidang pekerjaan atau profesi. Sementara definisinya profil lulusan itu tidak itu. Ciri-ciri atau peran yang dimainkan oleh lulusan di bidang pekerjaan itu. Apa benar pekerjaannya misalkan? Apa ciri-cirinya? Apa peran yang dimainkan di bidang pekerjaan? Nah harusnya seperti itu. Nah ini saya coba mengutip profil lulusan dari UGM. Nah ini peneliti media profesional komunikasi itu tidak menyatakan pekerjaan,
Kalau saya mendefinisikan itu bukan pekerjaan, tapi adalah peran yang dimainkannya di dalam pekerjaan. Nah, itu mungkin karena kalau kita lihat tadi di dokumen sebelumnya kan dipetakan. Kalau peneliti ini kompetensinya, ya kan? Ini yang kompetensi dibutuhkan. Tentu saya akan bertanya, kalau saya nanti jadi peneliti, tapi saya hanya belajar mata kuliah yang saja, tak perlu sama mata kuliah lain. Apa yang saya belajar semuanya? Kalau saya mau jadi peneliti saja. Nah, ini mungkin yang perlu sebenarnya didiskusikan lagi di kurikulum, ya. Kemudian juga yang kedua, yang jadi apa? Ini kalau kita lihat tadi yang saya simpulkan dari panduan peneliti adalah ini penciri atau peran. Itu kata kuncinya adalah penciri atau peran. Itulah yang disebut dengan profil. Ya. Kemudian bahasa internasionalnya adalah ini program educational objective. Nah, istilah ini itu tidak berbeda. Makanya kalau ada di dokumen kurikulum ada profil jurusan, ada tujuan pendidikan, itu sebenarnya double. Nggak boleh dua-duanya dipakai. Karena di sini kita sebutkan profil jurusan itu menjadi tujuan penyelenggaraan program studi. Jadi profil jurusan itu adalah tujuan penyelenggaraan program studi. Artinya dua-duanya sama sebenarnya sembilan. Kenapa di panduan itu dimasukkan istilahnya program educational objective? Karena ini istilah internasional. Istilah internasional yang coba dimasukkan ke dalam panduan. Jadi kalau program studinya sudah mendapatkan internasional, seperti kami tidak pernah pakai profil jurusan. Jadi di dokumen kurikulum tidak ada. Karena bahasa lain adalah program educational objective. Jadi jangan sampai nanti di dokumen kurikulum dibuat dua-duanya. Itu jadi tempat ini. Ya, profil jurusan ya, program educational objective. Kalau mau pakai silakan juga. Ini biasanya kalau mau lebih internasional. Oke. Nah, itu yang mungkin jangan sampai terjadi. Nah, kemudian yang ketiga yang saya juga yang komentar adalah kompetensi lulusan. Ternyata di dokumen kurikulumnya ada kompetensi lulusan, ada capaian pembelajaran. Kok bisa dua-duanya? Ada coba di bawahnya capaian pembelajaran. Ini saja ya. Ini di nomor 6 capaian pembelajaran. Di atasnya kompetensi lulusan. Kok bisa dua-duanya? Nah, kita lihat lagi panduannya. Bisa tidak? Nah, saya lihat panduan lagi. Di panduannya itu bisa dinyatakan di Permendikbud terbaru standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan dalam CPL. Jadi CPL itu sebenarnya kompetensi lulusan. Bahasanya akademik itu CPL. Kompetensi itu adalah bahasa profesional. Jadi ketika dia bekerja, yang istilahnya kompetensi. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu dipastikan. Dan ini sesuai juga dengan panduan kurikulum tinggi bahwa di dalam dokumen kurikulumnya kita bisa lihat di dokumen kurikulum tinggi itu tidak ada menggunakan istilah SKL di dalam dokumennya. Jadi kalau dalam dokumen kurikulum ya ada yang terbaru. Ini bisa kita lihat isi dokumen itu apa ini. Oke, kalau ini berapa di atas ya ada kurikulum apa? Ini dokumen kurikulum. Ya. Setelah rumusan visi-misi, kemudian rumusan standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam CPL. Jadi SKL itu bahasanya di kurikulum CPL. Jangan lupa. Ya. Di CPL itu ya kompetensi. Kalau dalam akademik istilahnya CPL itu sebagai kompetensi, outcome istilahnya. Nah, jadi jangan dua-duanya dibuat. Ya. Ini di panduan kurikulum silakan dilihat. Nah, sehingga di dalam penyusunan kurikulum ini diagramnya adalah seperti ini. Itu ada statement CPL SKL satu.
Ya, yang ada adalah setelah kita merumuskan profil, apa yang dirumuskan setelah itu? CPL. Langsung CPL. Habis itu apa? Mata kuliah. Sebelum mata kuliah adalah bahan kajian. Ya. Nah, baru jadi jangan double istilahnya itu. Jangan kompetensi ya, CPL ya. Yang diakses yang mana nanti? Itu bingung. Yang diakses yang mana? Kompetensi atau CPL? Padahal sebenarnya dia satu, yaitu bahan yang sama, tetapi terminologinya kompetensi itu kan kemampuan jurusan nantinya. Kemampuannya sudah kompetensi. Tapi kalau dia sedang pendidikan, namanya CPL, istilahnya CPL. Jadi bukan dua istilah yang berbeda. Itu mungkin perlu apa nanti ya, dipastikan dalam dokumennya. Sehingga kalau kita bicara dokumen kurikulum, itu yang harus dipastikan. Nih, kalau kita lihat, ini dokumen kurikulum hanya terdiri dari profil lulusan, ya, profil lulusan, kemudian CPL, habis itu bahan kajian, habis itu mata kuliah, habis itu mata kuliah dan PK kurikulum. Ini isinya dokumen kurikulum. Isinya kurikulum sendiri, ya. Nah itu. Sekarang kan masalahnya CPL kan tidak dibuat rinci lagi. Aspek ini nggak perlu lagi sikap, karena sikap sampai ngomong tidak perlu lagi. Bisa dibuat terintegrasi dalam satu CPL saja. Nah itu mungkin jadi catatan, ya. Jadi itu contoh. Nah, di kami ini CPL, ini profil lulusan kami. Jadi bukan pekerjaan. Ya, ini profil lulusan. Atau istilahnya emosional objektif juga. Kalau di UGM, S2-nya ini profil lulusan. Jadi perannya atau ciri-cirinya atau perannya boleh peran, boleh ciri-ciri, boleh capaian. Istilahnya bisa bisa menggunakan salah satunya atau menggunakan dari itu. Oke, mungkin itu. Dan kemudian ini yang penting juga ini profil lulusan itu harus direview oleh Dewan Penasehat Prodi. Dan itu dari kalangan praktisi profesional. Oke, coba kita punya ini. Nah, kemudian ini di luar negeri, contohnya Embassy Reports, ya. Inilah yang secara reguler memberikan masukan terhadap profil disampaikan tadi ya. Untuk mengetahui kekinian, tentu praktisi juga yang tahu apa yang sedang berlangsung. Nah itu perlu dipastikan, ya. Jadi sebenarnya yang masih kurang, saya tadi ya, jangan sampai ada penggunaan istilah yang berbeda antara kompetensi dengan kompetensi ini adalah kemampuan dia setelah dia lulus itu kompetensinya. Tapi kalau ketika dia sedang ketika dia pendidikan itu namanya abstrak, istilahnya CPL, ya. Itu sebenarnya satu dan sama. Kemudian profil lulusan saja. Ya. Karena ada apa juga sih? Kalau kita buatkan konsultan, gitu ya, peneliti, gitu. Kalau nggak tercapai di salah satunya, apakah produk kita disebutkan orang? Nggak ada lulusan kita di situ. Gitu. Di profil lulusan itu nggak ada satu pun yang masuk ke sana. Apakah sebut lulusan kita produk kita? Nggak tahu gitu. Ada lulusan kita. Nah itu mungkin perlu dilihat. Tapi kalau peran itu bisa di mana saja. Dimanapun dia bisa bekerja, dia bisa menunjukkan perannya sebagai profesional communicator, sebagai peneliti handal, gitu ya. Nah, boleh saja. Walaupun dia bekerja di penjara, dia bisa meneliti juga di sana. Ya, walaupun dia bekerja di dunia peran, dia juga bisa melakukan penelitian di sana. Gitu. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan profil itu. Kalau itu adalah gambaran dari lulusan kita, gambaran dari lulusan kita. Dan jangan diperbanyak-banyak seperti bilang Pak. Karena banyak itu justru akan membuat ini ya, bagi tanda tanya, mampu nggak kita mencapai profilnya seperti itu. Itu mungkin sedikit tambahan saja. Saya tidak mungkin masuk ke dalam substansi ya, tapi mungkin mencoba untuk memberikan tambahan. Jadi kalau saya sih ikuti aja panduan, ya ikuti panduan kurikulum. Nah, kemudian yang sampai kita menggunakan istilah yang sebenarnya dia sama, tapi kita gunakan dua-duanya. Itu menjadi laju nantinya kurikulumnya. Gitu. Dan yang belum terlihat adalah PK ya. PK
petanya Bu, peta 20 TPL-nya ada. Oh ini ya, ini semuanya dipetakan. Ya, kan aneh itu. Ini semuanya gitu, nanti ada pintar ya nanti. Mata kuliah ini A dengan auto berbeda pintar untuk CPL ini. Gak mungkin. Masa semua nih mata kuliah persis semua CPL ini diisinya. Kemudian mata kuliah lain juga semuanya gitu. Nah, mungkin masuk bagi kerjaan gitu, bagi job. Siapa fokusnya di bagian kompetensi apa, di bagian CPL apa. Nah, mata kuliah ini CPL mana? Hanya dibuat peta itu kan untuk membuktikan itu ya, jangan sampai semuanya mengisi di semua. Oke, jadi itu mungkin dari catatan berikutnya. Nah, setelah ini apa? Setelah selesai kita buat peta-peta ini apa? Tentu kita rencanakan kapan dia dievaluasi. Jadi CPL, misalkan CPL ini masih lama ya, masih diperbaiki ya. Tapi CPL yang sikap-sikap ini nggak terlalu lagi. Diganti satu sikap dua itu tidak apa lagi, tidak ada lagi di Permendikbudnya dan dihapus tampilannya. Oke, nah jadi yang berikutnya adalah peta rencana asesmen. Ini CPL 1 misalkan ini diakses di mata kuliah apa, akan dinilai nanti di mata kuliah apa. S1-nya misalkan ya, kalau ini misalkan benar, ini diakses di mata kuliah apa. Kita belum ada aplikasi di sini. Di dalam dokumen itu. Itu yang ingin saya tambahkan saja, maksudnya seperti ya tadi. Itu dari catatan dari Provinsi Solo. Coba diperhatikan kembali panduannya, yang supaya kita mendefinisikan sendiri harus sesuaikan panduan yang sudah diberikan oleh IPI ya maupun oleh asosiasi misalkan. Nah ini mungkin sekedar informasi saja. Kami di Institusi juga punya asosiasi. Apa yang diatur oleh asosiasi adalah kurikulum inti. Ini yang kita atur itu adalah CPL intinya apa di prodi ini dan mata kuliah intinya apa. Kalau mau menambahkan keunikan silakan. Tetapi mata kuliah yang ada di kurikulum ini wajib diambil semua. CPL yang ada di kurikulum ini wajib digunakan semua. Tapi silakan Bapak Ibu, kalau kita di sini ada 100 ya, kita ada 100 ya, 100 SKS, 100 berapa ini? Nah, kita punya dua rekomendasi. Kalau kurikulum itu diarahkan ke internasional, maka 108 harus dipenuhi. Kalau kurikulumnya baru nasional 96 yang wajib diajukan. Selebihnya diserahkan kepada prodi-prodi pengembangan. Nah itu mungkin sedikit informasi juga terkait dengan peran asosiasi di dalam menseragamkan kompetensi utama dari prodi yang harus digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Apa saja, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Boleh kita dibentuk Pak ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita akan memberikan penyerahan sertifikat. Kita akan melakukan penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan. Kita minta kepada dua orang narasumber. Ini sebelum tanya jawab nih Bapak Ibu ya. Dari kita bersama bisa foto semuanya dan untuk bikin afdol sebelum nanti Mas Bekti slide-nya sore ini ya Mas ya. Jadi kita minta kepada dua narasumber kita, Mas Bekti dan Pak John untuk